Iya Bu, nanti kita sampaikan Bu. Iya Bu, iya. Iya Bu, kita sampaikan sama ini ya Bu ya. Bu, bukan itu. Nanti kita sampaikan Bu. Kami masyarakat biasa nggak bisa belajar, ada sekolah nggak bisa belajar, nggak profit. Percuma kita belajar. Halo, halo, apa kabar? Kita ajak Anda pagi ini ngobrol dengan Bung Rocky soal situasi politik ya. Hari ini Bung Rocky tanggal 18 Maret itu rencananya akan ada unjuk rasa besar-besaran ke KPU, dan ini merupakan bagian rangkaian dari gerakan gerakan unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah tokoh ini yang hadir. Besok yang memimpin itu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. Beliau ini mantan Komandan Jenderal Kopassus dan juga pernah jadi Pangdam di Iskandar Muda, Bung Rocky. Nanti besok berikutnya lagi, dan nanti Pak Din tanggal 19 yang akan mengajak buka bersama di gedung DPR. Ini ramai nih, Bung Rocky. Saya kira ini perencanaan yang bagus, dan kita sambut dengan baik karena ini adalah hak rakyat tuh. Kalau tertutup hak angket, rakyat akan angket langsung di jalan tuh. Kalau tertutup hak untuk bicara karena diancam undang-undang ITE, ya udah sekaligus saja bicara di tengah jalan kan, supaya ada saksi bahwa itu bukan upaya untuk makar, bukan upaya untuk mendongkel presiden. Ini upaya untuk menyuarakan apa yang jadi beban rakyat itu. Nah, beban rakyat itu bisa berubah menjadi tuntutan pemakzulan presiden. Itu soalnya teknis, itu kalkulasi politik di daerah, di DPR. Tetapi yang penting adalah ada kesempatan bagi publik untuk menyatakan sikapnya, sikap terhadap Presiden Jokowi. Dan semua orang memang akhirnya melihat bahwa Presiden Jokowi tutup telinga atau tidak punya kemampuan untuk mengerti bahwa dia itu telah melanggar konstitusi, dia telah berbuat sesuatu yang tidak etis itu. Dia hanya memanfaatkan lembaga-lembaga yang dia sebut demokratis. Memang ada lembaga pemilu, ada lembaga Mahkamah Konstitusi, tapi itu lembaga-lembaga demokratis, bukan aktivitas berdemokrasi kan. Aktivitas berdemokrasi itu tidak yang paling bagus kalau diucapkan melalui demonstrasi, melalui percakapan deliberatif di publik. Nah itu yang nggak ada tuh. Jadi percuma kita punya lembaga-lembaga demokrasi, partai politik, DPR, Mahkamah Konstitusi, macam-macam. Kalau percakapan publik itu tidak mau didengar oleh Jokowi. Jokowi hanya mau dengar bagian formal dari demokrasi. Padahal bagian formal dari demokrasi ya dikuasai Jokowi kan. Semua partai politik berinduk pada kepentingan Jokowi. Maka Jokowi hanya mendengar suara dia sendiri melalui partai politik yang dia kendalikan. Tetapi suara dari Purnawirawan dia nggak mendengar. Suara mahasiswa dia nggak mendengar. Suara kampus, suara ulama dia nggak mendengar. Nah itu yang ingin diperdengarkan mulai besok tuh. Jadi orkestrasi ini saya kira akan seminggu ke depan itu rentetan demonstrasi akan menguasai opini publik Jakarta. Ya, saya melihat ya fenomenanya seperti Jokowi itu seperti peribahasa orang dia punya mata tapi dia tidak melihat gitu. Dia punya telinga tapi tidak mendengarkan fenomenanya, dan kemudian itu rupanya juga bukan semata-mata kesalahannya Jokowi, tapi aparat keamanan juga. Misalnya yang terbaru ya, Bung Rocky, di Labuan Batu kemarin ada seorang emak-emak yang bukan berunjuk rasa, dia menyampaikan poster terhadap kedatangan Jokowi, minta agar ada pabrik sawit yang menghasilkan semacam polusi di sana, polusi udara dan sebagainya ditertibkan, gitu langsung dirampas oleh petugas keamanan gitu. Sementara Jokowinya larut dalam euforia seolah-olah dia masih dilulukan oleh warga di situ. Jadi suara-suara kritis itu memang sengaja dibungkam gitu. Nah itu yang kita baca bagian yang kalau kita sebut ini proses pematangan, ya boleh kita sebut sebagai pematangan dari kemarahan rakyat. Tapi bersama dengan itu juga proses pembusukan mental aparat kan. Jadi bertemu memang keinginan Jokowi untuk membusukkan demokrasi
dan arogansi aparat yang memang melihat bahwa ya udah apalagi yang dia mau lakukan tuh selain berpikir bahwa ini mesti dikendalikan, dan pengendalian itu bukan lewat partai politik atau parlemen atau undang, tapi langsung secara fisik kan. Itu yang akan terjadi, yang kita duga pasti akan terjadi itu, bahwa aparat akan bingung. Tapi ini nggak berlangsung lama tuh, sama seperti zaman 98 aparat keras-kerasan di Sudirman, tapi lama-lama dia mengerti juga bahwa ini suara real, maka TNI diam-diam mulai memihak pada mahasiswa. Itu yang akan terjadi. Jadi rumus yang biasa aja tuh. Kemarahan-kemarahan kecil itu karena frustrasi juga menghantui benak aparat penegak hukum atau aparat pengendali kekerasan kan. Kan mereka juga udah capek nih, dia mau terus-menerus, jadi ya dia marah sendiri. Tapi lama-lama dia tahu bahwa oh ini akibat dari tertutupnya saluran demokrasi karena ditutup oleh Jokowi melalui undang-undang ITE, undang-undang KUHP segala macam tuh. Jadi kelihatannya ini yang kalau kita duga secara akademis, ini akan terjadi juga dulu frustrasi di kalangan penegak keadilan, penegak hukum, terutama pengendali kekerasan, lalu berubah menjadi pemahaman bersama tuh. Jadi udah itu yang akan berlangsung. Walaupun kita tahu bahwa jangan sampai terlalu banyak ekses yang dibuat oleh aparat keamanan, lalu rakyat berubah menjadi beringas terhadap aparat keamanan. Nah itu artinya akan ada banyak ceceran darah lagi, itu yang kita ingin hindari itu. Ya kan ini memang satu sisi saya kira Anda betul bahwa selama ini diam-diam saya kira terutama di aparat di level bawah itu merasa kok dia jadi bemper terus kekuasaan, dan sebenarnya itu mungkin mereka nganggap ya Pak Jokowi memang selama 10 tahun ini harus sebagai kepala negara yang harus mereka amankan kan gitu cara berpikir mereka ya. Tapi setelah 10 tahun kok masih terus gitu kan, masih mereka berpikir juga loh ini apa ceritanya begitu kan. Dan memang ada upaya juga kelihatannya Pak Jokowi menyadari itu Bung Rocky, bukan hanya para petingginya yang kemudian disogok dengan jabatan-jabatan. Kan ini Pak Jokowi juga seperti yang kita diskusikan mencoba menarik kembali TNI ke dalam birokrasi sipil, dan kita anggap itu bagian dari suap dari Pak Jokowi kelas menengah dan level kelas menengah lah ya di kalangan TNI dan Polri. Saya kira kalau kita bikin dugaan itu mungkin minggu-minggu ini atau mungkin sebulan lalu mulai ada diskusi tajam, semacam analisis keadaan di BIN, di PAIS, dan di kepolisian kan. Tetapi mereka belum bisa tiba pada satu pemahaman apa yang akan terjadi ke depan kan. Tetapi pada saat yang sama mereka tahu anak-anak mereka yang pasti juga banyak yang mahasiswa, anak-anak dari aparat ini bicara pada ayahnya atau pada ibunya tentang keadaan kan. Jadi dia frustrasi juga ini aparat ini karena mengetahui ada suara lirih dari masyarakat sipil, dari mahasiswa yang juga anak-anak mereka dari kelas menengah sebetulnya tuh, tapi dia harus menjalankan tugas negara, yaitu di ujungnya kan perintahnya adalah lumpuhkan, kan itu intinya kan. Jadi frustrasi itu terjadi sebagai subjek manusiawi. Petugas itu akan frustrasi itu. Nah keadaan ini yang kita duga itu akan berbahaya kalau frustrasi itu tidak diikuti oleh para politisi untuk segera masuk di dalam sebetulnya transaksi politik baru kan. Jadi itu yang kita sebut dipercepat aja hak angket ini supaya gejala-gejala frustrasi itu tidak tumpah di jalan dan membuat aparat juga jadi frustrasi, demonstran frustrasi, aparat frustrasi. Jadi sebaiknya ini kan soalnya terhalang karena Megawati masih belum tuntas dengan pandangan dia. Jadi seolah-olah ini aparat juga merasa Ibu Mega sebetulnya yang mesti selesaiin, kenapa kita yang akhirnya mesti berhadapan dengan mahasiswa kan. Kan nggak mungkin aparat itu nggak ngerti bahwa mahasiswa itu mengucapkan hal yang seharusnya diucapkan oleh Ibu Mega tuh. Di lapangan tentu aparat ini ingin menghalau mahasiswa. Tapi kalau saya bicara dengan mereka menganggap bahwa iya kami berat betul tuh. Kami ada perintah tetapi politisi sipil kok diam-diam aja tuh. Jadi beban ada pada kami. Saya juga sering bertemu atau tiba-tiba ada polisi ajak bicara itu tentang bagaimana berat dia menghadapi situasi, tetapi dia mesti lakukan sesuai dengan yang mereka sebut SOP apa itu kan. Jadi tetap bagi mereka harusnya ini diselesaikan oleh politisi sipil, jangan sampai eksesnya tiba pada mereka, dan mereka nggak ada cara selain pakai alat kekerasan, pentungan lah, gas air mata segala macam. Lalu terjadi konflik bahwa seolah-olah aparat itu berpihak pada negara. Padahal sebetulnya banyak aparat yang merasa jengkel karena tidak selesai di kalangan politisi sipil, akibatnya eksesnya ada di jalan dan mereka yang harus hadapi itu. Ya
Ya kan kalau kita lihat sebenarnya para elit politik kita juga yang civil society kan sebenarnya mendorong itu lewat jalur-jalur konstitusional. Apa sih jalur konstitusional? Tentu lewat kalau politik tentu lewat hak angket di DPR, kemudian kalau hukum ya lewat jalur Mahkamah Konstitusi kan begitu ya Bung Rocky ya. Saya Betul. menyimak misalnya yang Anda sebut tadi itu banyak kalangan bunga loh di rumah Ibu Mega sejak saya lihat sejak tanggal 6 Maret lalu yang mendorong agar Ibu Mega itu mengambil alih peran. Ini artinya kan sebenarnya mereka ingin dilokalisir lah. Ini menjadi pertikaian elit saja, jangan sampai merembet ke pertikaian di kelas rakyat gitu ya. Tapi Prinsip juga saya amati sekarang mulai sering bicara lagi dan sebenarnya juga beliau mendorong juga agar jalurnya jalur politik dan jalur hukum. Tetapi kalau kemudian dua-duanya mentok ya apa boleh buat, kata dia kalau rakyat turun ke jalan dia akan ikut turun ke jalan bersama rakyat. Ya itu hal yang lumrah terjadi. Karena itu kita juga sedikit memaksa pada Ibu Mega, Anda tuh bertanggung jawab loh, Anda punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau Anda biarkan, yang terjadi adalah bentrokan fisik antara demonstran dan kepolisian. Apalagi kalau kepolisian nggak mampu loh minta bantuan dari tentara, dan tentara dengan sendirinya akan mengambil alih keadaan. Tetapi kita tahu bahwa rumusnya kan adalah penyelesaian elitis tadi itu. Yes. Kalau itu selesai, maka udah ketegangan itu cair. Orang akan nonton hak angket itu. Walaupun ada demonstrasi kecil-kecilan, tapi semua demonstrasi itu akan melihat dari hari ke hari apakah angket itu berhasil apa tidak. Kan itu dasarnya tuh. Jadi tidak bertanggung jawab Ibu Mega kalau dia masih diam hari-hari ini. Apalagi semua orang udah minta supaya Megawati bicara dong itu. Jadi jangan sampai tutup mulutnya Megawati itu menyebabkan bentrok di jalanan karena paksaan-paksaan politik antara petugas keamanan dan demonstran, baik itu demonstran mahasiswa apalagi atau demonstran emak-emak, kelas menengah, kaum profesional. Jadi kita mau lihat ini saya kira hitungan saya dalam 10 hari ke depan akan ada eskalasi itu, dan itu yang bersalah kalau terjadi bentrokan ya Ibu Mega. Karena Ibu Mega punya kesempatan, punya fasilitas, punya kapasitas juga untuk memulai proses politik angket ini, dan hak angket ini juga ditonton oleh kalangan luar negeri yang merasa bahwa hanya melalui angket semua masalah yang tercecer di sisa kepemimpinan Pak Jokowi bisa diselesaikan. Nah itu mudah sekali sebetulnya kan. Jadi kita bingung kenapa Megawati. Ya memang kelihatannya dia udah buat tim untuk memulai naskah akademis segala macam. Tapi minimal dia bicara dulu ke publik, kan itu gampangnya kan. Dia bisa bicara, oke, saya sudah pastikan ada hak angket, tapi prosesnya sabar sedikit, saya lagi siapin. Dia nggak nongol. Itu artinya Megawati yang bertanggung jawab kalau terjadi bentrok di jalan. Ya. Kan ini bukan besok, hari ini dimulai di KPU ya. Besok itu Pak Din Samsudin yang akan memimpin langsung sampai buka puasa di DPR. Tapi sebenarnya kan ini tetap kita lihat bahwa sebenarnya mereka mengappeal para politisi itu ya, dengan mendatangi gedung DPR itu kan sebenarnya begitu sebagai rumah rakyat. Lu berbuat dong, kalau enggak ya kita turun ke jalan. Saya kira sekali lagi kita mesti mengetuk pintu hati dari para elit politik kita, terutama yang ada di kubu-kubu oposisi. Dan tapi juga kita mesti buka hatinya para mereka yang ada di koalisi pendukungnya Pak Prabowo Gibran gitu. Pak Prabowo deh, jangan dengan Gibran gitu ya. Pendukungnya Pak Prabowo, untuk melihat bahwa ya ini negara ini harus diselamatkan dulu, karena kalau terjadi situasi yang berkembang seperti tidak kita inginkan, ya Pak Prabowo bisa juga terancam, nggak bisa jadi presiden juga. Ya itu pentingnya mulai besok itu kita pastikan bahwa suara yang diucapkan di jalan itu terpaksa diucapkan karena suara di DPR sampai sekarang masih bungkam. Termasuk suara Gerindra. Mestinya Gerindra juga bicara. Kalau Pak Prabowo masih merasa oke itu ya terlalu dini mungkin dia bicara, tetapi Gerindra mesti kasih poin bahwa suara itu harus dibuka di DPR kan. Kan itu intinya kan. Jadi kita mau balik pada ya cara bernegara yang biasa aja kan. Semua kepentingan politik rakyat itu diagregasi oleh partai politik lalu diartikulasikan di dalam lembaga parlemen. Kan itu fungsi-fungsi dasar yang ada di kita kan. Jadi sekali lagi kita minta supaya ada kedewasaan lah bagi Ibu Mega untuk mengatakan bahwa kami akan memproses itu supaya tidak terjadi kerusuhan di jalan. Itu pertama. Yang kedua, kita minta juga Pak Prabowo mulai memperhatikan bahwa proses politik ini kalau dia tidak diselesaikan di tingkat elit, itu bisa
Ya. muncul social unrest dan bisa membatalkan pelantikan Pak Prabowo. Kalau memang Pak Prabowo mungkin udah bersiap-siap untuk dilantik dan udah mulai menyiapkan fasilitas buat pas pampres misalnya dan soal-soal lainnya kira-kira dia mulai rencanakan. Itu masuk akal karena kalau data kita lihat 30 kabupaten sudah selesai dihitung dan Prabowo memang menang di situ kan. 30 provinsi, Pak Bung Rocky. Prabowo Bukan kabupaten, ya, provinsi. Ya. yes, ya provinsi. Jadi mestinya Pak Prabowo sudah muncul sebagai negarawan itu dan menganggap bahwa ya mungkin masih ada yang akan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, tapi karena ada keadaan yang mulai menegang, maka sebaiknya saya tampil untuk menenangkan keadaan. Karena ini serius, kalau purnawirawan turun ke jalan itu juga satu hal yang baru dalam politik Indonesia. Betul. Dan tetap pengaruh kalangan purnawirawan ini akan diikuti juga oleh mungkin anak bekas-bekas anak buah mereka yang juga mungkin udah purnawirawan, tapi yang punya keluarga yang masih mampu untuk ikut serta dalam demonstrasi itu. Jadi hak-hak politik warga itu adalah turun ke jalan. Hak-hak politik warga adalah minta supaya partai politik itu selesaikan di lembaga resmi DPR. Jadi dua hak ini akan dipakai secara bersamaan. Itu turun ke jalan, itu hak demonstrasi yang dilegalkan oleh undang-undang, dan hak untuk menuntut partai-partai di DPR karena mereka ada representasi dari suara rakyat. Yes. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky ya. Jadi kita sekali lagi ingatkan para elit politik kita ya, Bung Rocky, nolkan semua ya. Nolkan semua kepentingan individual. Ini ada kepentingan lebih besar, itu kepentingan menegakkan kembali demokrasi. Oke, terima kasih. Ya.